Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat hari ini, dalam keadaan yang baik. Oke? Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau anak-anak sudah siap, jangan lupa mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran hari ini. Khususnya hari ini, anak-anak jangan lupa mempersiapkan Alkitab, jangan lupa mempersiapkan pulpennya, dan juga jangan lupa mempersiapkan bukunya. Oke? Sebelum kita belajar hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menjaga kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan belajar di hari ini. Tuhan Yesus tolong kami agar kami mampu memahami yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, seperti penjelasan Ibu di minggu kemarin, di mana anak-anak akan belajar tentang bagaimana anak-anak membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Namun anak-anak, untuk membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk, sebelumnya kita akan pelajari dulu apa-apa saja yang berhubungan dengan masyarakat majemuk. Dan juga khusus bab 11 ini Ibu akan bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu hari ini ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan, kemudian Ibu akan lanjutkan lagi di minggu depan. Oke? Yang pertama, membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat majemuk. Nah, bahan Alkitab yang hari ini kita pakai, yang hari ini kita gunakan yaitu dari Mazmur 133, Matius 25 ayat 31 sampai 46, kemudian Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, setelah anak-anak selesai mendengar penjelasan Ibu, anak-anak selesai belajar, anak-anak mampu untuk memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Dan yang ketiga, anak-anak mampu untuk merancang kegiatan-kegiatan apa saja sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Nah, itu tiga tujuan ya yang akan kita capai dalam pembelajaran khusus bab 11 ini. Oke, kita langsung saja pada inti pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau beragam, di mana bangsa Indonesia ini terdiri atas suku bangsa, bahasa, ada budaya, ada agama, dan juga kelas sosial. Nah, kita bersyukur ya, karena dalam keadaan yang majemuk atau beragam ini, kita bersyukur karena bangsa Indonesia ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan sendiri dalam keadaan yang beragam. Bayangkan, bangsa Indonesia merupakan bangsa ketiga terbesar di dunia, dengan banyaknya masyarakat yang beragam, dengan banyaknya suku bangsa yang beragam, kepulauan, pulau yang beragam. Nah, kita bersyukur karena walaupun dalam jumlah yang sangat banyak, namun kita masih tetap ada dan dipersatukan dalam kesolidaritas. Nah, anak-anak, selanjutnya
kita akan melihat bahwa data per Desember 2019 menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia atau Kemenkomarves itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini terdiri atas 17.491 pulau. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Ternyata pulau-pulau di Indonesia ini sangat banyak. Kita juga tahu bahwa ada pulau yang besar, dan juga dari pulau-pulau yang besar itu ada bagian-bagian atau ada pulau kecil lainnya. Nah, anak-anak, ternyata dari banyaknya pulau tersebut membuat kita itu menjadi beragam. Dari jarak antar satu pulau dengan pulau yang lain membuat kita itu berbeda dan beragam dari kebudayaan. Tadi sudah Ibu katakan dari ras, suku, agama, dan lain-lain. Namun kita bersyukur ya, karena Tuhan tetap menganugerahkan kebudayaan itu dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak bisa lihat gambar yang ada. Ini merupakan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ini merupakan Pulau Sumatera. Sumatera salah satu pulau besar di Indonesia, dan kemudian ini merupakan gambar dari Laut Jawa atau Pulau Jawa itu sendiri. Itu bagian dari Indonesia. Tapi di dalam Pulau Jawa ada pulau-pulau kecil lainnya. Ibu cuman menunjukkan pulau yang besar saja. Selanjutnya, ini ada Provinsi Kalimantan. Besar ya, di dalamnya ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu bagian dari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Lanjut lagi, ada Papua. Papua juga ada terbagi lagi ya dari dalam beberapa bagian. Dan selanjutnya dalam Papua kemudian ada NTT. Nah, anak-anak, kita sekarang berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai berbagai macam adat dan suku dan kebiasaan, bahkan bahasa saja berbeda sama sekali. Ini kita akan lihat ya, ini salah satu contoh keberagaman yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita manusia, dan Tuhan mau kita belajar dari keberagaman tersebut. Ini merupakan desa Takpala di Alor, salah satu rumah adatnya, yang mana bagian dari NTT, tetapi sangat luar biasa ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya, bisa perhatikan gambarnya. Kemudian Ibu lanjut lagi, ada ini dia rumah adat dari timur atau Loko. Jadi dari rumah adat saja anak-anak sudah lihat ya, ada perbedaan. Apalagi dari cara pikir, dari bahasa, dari budayanya pasti berbeda. Ini hanya Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lihat lagi. Ada ini rumah adat Sabu, dia seperti kapal yang terbalik. Nah, itu ada perbedaannya masing-masing menurut adat dan suku dan kebudayaan orang Sabu. Selanjutnya ini rumah adat Sumba, anak-anak bisa lihat sendiri gambarnya. Ini ada di NTT. Kemudian ada Flores, rumah adat Flores atau Wairebo di Flores. Nah, itu merupakan kebudayaan yang sangat beragam yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, ternyata dalam keberagaman itu jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mudah terjadi konflik dan dapat memecah belah persatuan Indonesia ini. Nah, untuk itu solidaritas masyarakat perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Nah, kita lanjut lagi, anak-anak bisa lihat di sini. Oh, Ibu lupa, satu lagi ada rumah adat Rote. Rumah adat Rote
anak-anak bisa perhatikan dari bentuknya saja sudah berbeda. Oke, kita lanjut ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibu akan baca untuk kita di bawah perikop persaudaraan yang rukun. Anak-anak bisa siapkan Alkitabnya dan Ibu akan baca untuk kita Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, kitab Mazmur 133 ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya seseorang dari latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, sikap hidup yang berbeda, mungkin itu dapat bersama-sama hidup dengan rukun. Pemazmur ini melihat bahwa kehidupan yang rukun itu membawa kebahagiaan dan juga ketentraman. Siapa yang di sini mau hidup dalam kebahagiaan? Otomatis anak-anak dan ibu juga mau hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Namun, apa yang terjadi ketika kehidupan itu kacau balau? Kehidupan itu penuh dengan pertikaian. Apa yang akan terjadi? Maka akan membawa kita kepada yang namanya penderitaan. Dan penderitaan itu tidak baik. Nah, anak-anak, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa kok banyak sekali masih ada pertikaian, masih ada pertengkaran di mana-mana? Mengapa? Yang pertama, kita bisa melihat masyarakat tertentu mungkin tidak terlatih untuk membangun solidaritas sejak kecil, gitu. Sehingga ketika ada dalam perbedaan, masyarakat tertentu tidak mampu untuk menyesuaikan diri atau tidak mampu untuk menetapkan dirinya ada dalam perbedaan itu. Makanya kenapa sekarang anak-anak kelas 7, khususnya anak-anak remaja sekarang, harus belajar tentang bagaimana menghargai perbedaan itu sendiri. Yang kedua, hal yang mungkin terjadi atau akar penyebab permasalahan yang terjadi, khususnya adanya pertikaian dan lain-lain, yaitu kebanyakan orang atau orang-orang tertentu saja ya, yang memiliki prasangka buruk terhadap suku lain, terhadap orang yang berbeda dengan kita, apalagi yang berbeda kelas sosial, antara yang kaya dan yang miskin. Itu sering sekali terlihat. Nah, anak-anak, dalam hal tertentu, bagaimana dari pemikiran-pemikiran yang keliru ini kita harus mampu untuk belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Ingat, nilai-nilai Kristiani terdapat dalam Galatia 5, di situ tentang buah-buah roh. Tetapi Ibu rangkum buah-buah roh itu di mana kita harus memegang yang namanya nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan ketika kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, khususnya ras, agama, bahasa, dan lain-lain. Oke, anak-anak, yang menjadi kesimpulan kita di hari ini, bagaimana kebaikan yang kita lakukan itu tidak berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, ketika kita mau memberikan kebaikan kepada orang lain, mari kita memberikannya tanpa melihat siapa dia, gitu. Jadi kita mengambil inisiatif untuk berbuat hal yang baik, dan semuanya harus datang kembali dari hati nurani.
kita sudah awal-awal semester itu kita pernah belajar ya tentang hati nurani, dan itu merupakan pembelajaran kita di hari ini anak-anak, dan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan bagian yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk solidaritas apa saja yang akan kita lakukan dalam masyarakat Majemuk. Tetapi itu nanti di minggu depan ya. Minggu ini kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini. Oke anak-anak, sampai di sini saja materi kita. Sebentar anak-anak akan mengisi absen di link yang ibu bagikan. Kemudian anak-anak akan mengerjakan tugas, nanti ada penjelasannya ya. Oke, menyimpan bukunya, menyimpan Alkitabnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Terima kasih Engkau telah menganugerahkan keberagaman dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami menjadi remaja yang dimana kami mampu untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.